Bab 1546, Hadiah dari Guru. Larry dengan hati-hati menangkap kotak kayu itu, membukanya dan menatap batu itu untuk mempelajarinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Nona-san, jika saya tidak salah, batu ini mengandung kekuatan hidup yang sangat besar, itu bisa disebut batu kehidupan. Katakan saja apa gunanya dan berapa nilainya." Batu kehidupan memiliki efek terbatas pada alam abadi, tetapi sangat berguna bagi orang-orang di bawah alam abadi, terutama mereka yang batas waktunya semakin dekat. Adapun harganya, tidak mudah untuk memperkirakan. Mereka yang membutuhkannya dapat membelinya itu dengan harga setinggi langit untuk menyelamatkan hidup mereka. Jika Anda tidak membutuhkannya, Anda tidak akan membayar harga yang terlalu tinggi, Larry menjelaskan. David, kamu juga mendengarnya. Meskipun batu ini dianggap sebagai harta karun, itu tidak cukup bagimu untuk mengikuti pelelangan. Jika aku membawamu masuk, aku secara alami akan bertanggung jawab. Apakah kamu memiliki hal lain untuk membuktikan keuanganmu sumber daya? Eliza memandang David dan berkata. David hanya memiliki satu pemikiran saat ini. Kedua orang ini tidak tahu barangnya. Dia membeli batu kehidupan seharga 5 triliun koin galaksi, dan itu memberinya 50.000 poin dewa. Sistem pembuktian mengenali hal ini. Ini tidak sesederhana yang dikatakan Larry. Itu hanya bekerja pada orang-orang di bawah alam abadi. Untuk pengenalan batu kehidupan, Larry gagal membahas banyak aspek. Misalnya, kekuatan hidup yang terkandung dalam batu kehidupan sangat suci, yang dapat mengusir kekuatan jahat dan menyembuhkan luka serius dengan cepat. David tidak tahu apa gunanya mengusir kekuatan jahat. Tapi perawatan luka yang cepat jauh lebih cepat daripada perbaikan alam abadi itu sendiri. Bagaimana jika dalam pertarungan yang seimbang, situasi di mana kedua belah pihak menderita? Jika salah satu pihak memiliki batu kehidupan, dia bisa sembuh dengan cepat. Pihak lain tidak memiliki batu kehidupan, dan hanya dapat mengandalkan vitalitas yang dihasilkan oleh alam abadi itu sendiri untuk pulih perlahan. Sisi dengan batu kehidupan dapat mengambil tembakan lagi untuk menghadapi musuh sebelum musuh pulih. Bahkan jika terjadi situasi yang tak terkalahkan, Anda dapat berpura-pura terluka parah, menggunakan batu kehidupan untuk pulih dengan tenang dan cepat, menunggu kesempatan, melakukan serangan mendadak, atau melarikan diri. Batu yang berguna seperti itu sebenarnya diidentifikasi oleh Larry hanya berguna bagi orang-orang di bawah alam abadi. Tampaknya penglihatan lelaki tua itu tidak terlalu bagus. Nyatanya, David sedikit menganiaya Larry. Larry mulai dari tingkat akar rumput dari firma Cornucopia selangkah demi selangkah. Ada 8.000 harta yang telah dinilai. Tapi dia belum pernah melihat batu kehidupan. Itu hanya dapat disimpulkan berdasarkan beberapa pengalaman masa lalu dan efek yang dirasakan. Selain mengandung vitalitas yang sangat besar, batu kehidupan memang tidak memiliki fungsi lain. Itu sebabnya Larry mengatakan itu. Nona Thompson. Terlepas dari batu kehidupan ini, saya tidak memiliki harta lain untuk membuktikan kekayaan saya. David tersenyum kecut. Batu kehidupan adalah satu-satunya yang bisa dia ambil sebagai jaminan. Tapi kedua orang ini tidak tahu barangnya. Bahkan jika David dengan hati-hati menjelaskan kegunaan lain dari batu kehidupan, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Lalu apa yang kamu bawa di punggungmu? Saya pikir kamu telah membawanya sepanjang waktu, jadi itu sangat penting. Tanya Eliza. Dia telah menatap kotak kayu di punggung David untuk waktu yang lama. Dilihat dari bentuknya, itu pasti pedang atau pisau di dalamnya. Alasan mengapa dia sangat mementingkan kotak kayu di punggung David, itu karena Eliza sangat terobsesi dengan senjata. Dia tidak suka harta lainnya, hanya seperti semua jenis senjata berharga. Sebagai wanita ketiga dari firma Cornucopia, Eliza telah melihat cukup banyak senjata dari semua jenis, dan memiliki cukup banyak koleksinya. Tapi itu masih tidak bisa menghentikan rasa penasarannya ketika dia melihat senjata lain. Kotak kayu di punggung David pasti senjatanya. Kemungkinan itu adalah senjata ajaib. Eliza sangat ingin melihat apa itu. Meskipun Anda tidak harus memilikinya, Anda harus melihatnya. Maaf, Nona Thompson, ini senjataku dan rekanku. Aku tidak akan menganggapnya sebagai jaminan, kata David dengan serius. Pedang pemecah kejahatan menyertai pertumbuhan David sepanjang jalan, dan dia tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain apapun yang terjadi. Bahkan jika Anda melewatkan kesempatan ini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Bisakah kamu memberitahuku senjata apa itu? Eliza bertanya. Pedang, jawab David. Apa namanya? Pedang pemecah jahat. Pedang pemecah jahat, itu nama yang bagus. Bisakah Anda membukanya untuk saya lihat? Jangan khawatir, saya tidak ingin Anda menggunakannya sebagai jaminan, hanya untuk melihat apakah itu sepadan dengan harganya. Jika Evil Brea Kingsword dapat membuktikan kekuatanmu, aku bisa membiarkanmu. Anda memasuki pelelangan dan tidak membutuhkan apapun sebagai jaminan, kata Eliza. Larry di sebelahnya terdiam. Masalah lama Nona San terjadi lagi. Seorang gadis, saya tidak tahu mengapa dia sangat suka mempelajari semua jenis senjata.
Dikatakan bahwa senjata di rumah harta karun dari seluruh markas perusahaan tumpah ruah semuanya diteliti oleh Nona San sebelum mereka datang kepadanya. Ketika penelitian di sini hampir selesai, diperkirakan kita harus berpindah tempat lagi. Hanya untuk melihat-lihat, tidak perlu dipegang. David menegaskan lagi. Ya, lihat saja. Oke. Setelah David memastikannya, dia menurunkan kotak kayu di belakangnya dan meletakkannya di atas meja. Eliza menatap kotak kayu itu. Dia bisa merasakan energi pedang tajam di dalamnya. Pedang yang bagus. Pasti pedang yang bagus. Sebelum membukanya, hati Eliza sudah tergerak. Dia terobsesi mempelajari berbagai senjata dalam hidupnya, dan pedang adalah favoritnya di antara mereka. Retakan. David membuka kotak kayu itu, memperlihatkan sebuah pedang panjang berwarna merah di dalamnya. Saat dia melihat tubuh pedang, Eliza sangat tertarik. Larry juga melebarkan matanya saat ini. Sungguh pedang tajam tiada taraf. Dilihat dari pengalamannya menilai senjata yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Pedang pemecah kejahatan David memiliki level yang sangat tinggi. Ada 4 level senjata sihir. Mereka masing-masing adalah level rendah, level menengah, level tinggi dan level atas. Dan senjata milik David setidaknya adalah senjata ilusi tingkat tinggi. Pedang yang tiada taranya, jika dibawa ke pelelangan, itu pasti akan menyebabkan hiruk-pikuk kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan pada akhirnya itu pasti harga setinggi langit yang tak terbayangkan. Tampaknya 80% dari apa yang dikatakan David itu benar. Pedang ini harus diberikan oleh tuannya. Satu-satunya orang yang mampu membeli harta karun seperti itu adalah Saint Realm. Eliza melihatnya, dan tanpa sadar ingin menjangkau dan menyentuh tubuh pedang merah itu. Tapi David menghentikannya tepat waktu. Nona Thompson, pedang ini sangat tajam, kamu tidak bisa menyentuhnya. Kata David. Pedang pemecah kejahatan dapat memotong segalanya di dunia. Digunakan dengan benar, bahkan Saint Realm bisa dibunuh. David tidak berani membiarkan Eliza, seorang master, menyentuhnya. Jika dia terluka, dia tidak bisa mengambil tanggung jawab ini. Kuncinya adalah undangan lelang belum diterima. David, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Eliza bertanya. Dia tidak peduli bahwa David mencegahnya menyentuh tubuh pedang. David hanya berpikir 1/10 detik sebelum menjawab, pedang pemecah kejahatan diberikan oleh tuanku. Ini adalah pilihan terbaik untuk mendorong segalanya kepada Master Misterius yang tidak ada itu. Kata-kata ini jatuh ke telinga Larry, membuat penilaiannya semakin pasti. Bab 1547, Senjata Ilusi Teratas. David, apakah kamu ingin menjual pedang ini? Eliza bertanya, menatap pedang Poxy. Dia sangat menyukai pedang ini. Seluruh tubuhnya berwarna merah, memancarkan lingkaran cahaya yang menawan. Cukup tidak terlalu cantik, bahkan jika dia berbaring di sana dengan tenang, ada ki pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang. Dari jarak tersebut, Anda bisa merasakan kesemutan pada kulit. Eliza adalah wanita tertua dari perusahaan perdagangan kornukopia. Meskipun dia tidak bisa menyimpan berbagai senjata yang ditangani oleh perusahaan perdagangan kornukopia sebagai miliknya, tidak apa-apa untuk mempelajarinya. Sejauh ini, dia telah melihat setidaknya ratusan tentara ilusi. Tapi tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan keterkejutan yang dibawa pedang pemecah kejahatan David padanya. Bahkan jika dia telah melihat beberapa senjata ilusi tingkat tinggi, mereka jauh lebih buruk daripada pedang ini. Mungkinkah ini adalah senjata ilusi tingkat atas? Eliza berpikir dengan kaget, senjata sihir teratas. Tidak banyak di seluruh Star Void Realm. Semua ada di tangan beberapa negara adidaya. Anda harus tahu bahwa alam abadi umum menggunakan senjata magis tingkat rendah. Hanya beberapa keturunan langsung dari kekuatan besar, atau kekuatan tertinggi yang dapat memiliki senjata sihir tingkat menengah. Adapun senjata ilusi tingkat tinggi, itu eksklusif untuk yang kuat di alam suci. Adapun senjata sihir teratas, apalagi? Jangan pernah berpikir tentang pembangkit tenaga tingkat suci semu. Itu hanya mungkin untuk yang kuat di atas level orang suci sejati. Eliza tidak pernah memikirkannya. Hari ini, di tangan seorang pemuda yang seumuran denganku, aku benar-benar melihat senjata ilusi tingkat atas. Jika pedang ini benar-benar seperti yang dikatakan David, itu diberikan kepadanya oleh tuannya. Maka Master David mungkin tidak berada pada level orang suci sejati, tetapi pada level Raja Suci. Karena kelas Santo sejati tidak akan begitu saja memberikan senjata magis tingkat atas. Namun, hanya ada beberapa pusat kekuatan Saint King yang dikenal di Star Void Realm. Siapa yang akan menjadi guru David? Menurut David, dia dan tuannya telah tinggal bersama, dan baru saja dibebaskan untuk pelatihan. Mungkinkah di Star Void Realm, masih ada pembangkit tenaga suci tingkat raja yang tersembunyi di kegelapan? Mungkin. Kakek pernah berkata bahwa Star Void Realm tidak sesederhana kelihatannya, yang kamu lihat hanyalah fenomena dangkal, dan air di dalamnya sangat dalam. Nona Thompson, lihat, saya sudah mengatakan bahwa pedang ini bukan hanya senjata saya, tetapi juga teman dan rekan saya, yang telah bersama saya sampai sekarang. Jika itu Anda, apakah Anda mungkin akan menjual pasangan Anda? David menolak.
Saya bisa menawarkan harga yang sangat tinggi. Eliza masih tidak mau menyerah. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, aku tidak akan menjualnya. Mes. Thompson harus menyerah. David tetap bergeming. Dia tidak bisa menghabiskan semua uangnya sendiri, jadi bagaimana dia bisa menjual Evil Brea Kingsword? Karena Tuan David tidak mau menyerah, maka aku tidak akan memaksanya. Sesal Eliza. Matanya perlahan dan dengan enggan menjauh dari pedang pemecah kejahatan. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin ada orang yang mau menjual senjata sihir tingkat atas. Hanya saja aku tidak ingin bertanya. Hal ini sulit didapat. Selain itu, bahkan jika David ingin menjualnya, dia tidak berani menjualnya. Karena itu diberikan oleh tuannya. Jika dia menjualnya, dia harus dikuliti oleh tuannya ketika dia kembali. Kalau begitu Nona Thompson, bagaimana dengan pelelangannya? David sangat mengkhawatirkan hal ini sekarang. Tuan David beristirahat di sini selama beberapa hari, dan kemudian kembali bersamaku. Lalu aku akan membiarkanmu memasuki situs lelang, kata Eliza. Kalau begitu terima kasih Nona Thompson. Jika Eliza membutuhkan sesuatu di masa depan, selama David bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak, kata David dengan bersemangat segera. Akhirnya Anda bisa mengikuti lelang. Selama dia mengambil beberapa harta secara acak, dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tidak akan seperti sekarang, dengan kekuatan rendah dan banyak batasan. Oke, kalau begitu sudah beres. Aku membiarkanmu mengikuti pelelangan. Kamu berutang budi padaku. Tentu saja, aku tidak akan menggunakannya sembarangan dan membiarkanmu melakukan sesuatu yang melanggar prinsipmu. Itu kesepakatan. Itu kesepakatan. David menyingkirkan pedang pemecah kejahatan dan pergi dengan puas. Eliza meminta seseorang untuk mengatur tempat untuknya. Hanya Eliza dan Larry yang tersisa di ruangan itu. Larry, dengan matamu, dapatkah kamu melihat apa yang istimewa dari pedang ini? Eliza tiba-tiba bertanya. Kembali ke Nona San, saya bisa mendiskusikan harta lainnya dengan Anda. Lagi pula, pengalaman bertahun-tahun ada di sini, tetapi dalam hal senjata, lebih baik saya berhenti pamer. Siapa yang tidak tahu bahwa Nona San telah mempelajari banyak hal bahkan ada ratusan senjata ilusi, saya malu, saya belum pernah melihat begitu banyak senjata ilusi dalam hidup saya, apalagi mempelajarinya, jawab Larry dengan jujur. Dia tidak rendah hati atau berlebihan, mencoba menyanjung Nona San. Itulah apa yang terjadi. Di benua ilahi tengah, semua orang tahu bahwa Eliza, wanita ketiga dari perusahaan perdagangan Cornucopia, adalah penggemar senjata. Dari semua senjata ilusi yang ditangani kantor Cornucopia, sangat sedikit yang belum dipelajari oleh wanita ketiga. Meskipun Larry memiliki pengalaman yang kaya dalam menilai harta, tapi penelitian tentang senjata benar-benar bukan tandingan Nona San. Berdasarkan pengalamanmu selama bertahun-tahun, bagaimana dengan pedang ini? Eliza terus bertanya. Kembali ke Nona San, pedang ini berwarna merah, dan ketajamannya mencengangkan. Sebelum digunakan, energi pedang yang tajam melayang di udara. Jika lelaki tua itu tidak salah, ini pasti pedang langka. Senjata sihir tingkat lanjut. Larry pertama kali memperkenalkan situasi yang dia rasakan, dan akhirnya mengungkapkan penilaiannya sendiri. Apakah itu senjata sihir tingkat tinggi? Larry, kamu meleset kali ini, kata Eliza sambil tersenyum. Salah menilai. Larry sedikit enggan mengakuinya. Pedang ini adalah kualitas terbaik yang pernah dia lihat. Larry, seorang senjata sihironis perantara, telah melihat lebih dari satu, dia dapat menjamin bahwa sama sekali tidak ada penampilan seperti itu. Tapi karena wanita ketiga mengatakan bahwa dia salah, mungkin memang dia mengabaikan sesuatu. Lagi pula, dengan jarak yang begitu jauh, dan tidak bisa mengamati dengan cermat, memalingkan muka adalah hal yang wajar. Larry masih mempercayai kata-kata Nona San. Dalam hal meneliti senjata, sangat sedikit orang di benua ilahi tengah yang bisa dibandingkan dengan Nona San. Ini karena bakat, dan juga hasil kerja keras Nona San selama bertahun-tahun. Seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna. Wanita ketiga telah mempelajari begitu banyak senjata ilusi, jadi dia memiliki banyak pengalaman. Nona ketiga, meskipun aku belum bisa memulai dan mengamatinya dengan hati-hati, menurut pengalaman orang tua itu selama bertahun-tahun, tidak ada keraguan bahwa ini adalah pedang yang tiada taranya. Bahkan jika itu bukan senjata sihir tingkat tinggi, itu juga yang terbaik di senjata sihir tingkat menengah senjata sihir tingkat lanjut, kata Larry dengan tegas. Larry, pandanganmu agak sempit. Aku bilang kamu salah. Kenapa kamu harus berpikir lebih rendah dan tidak lebih tinggi? Ingin pergi lebih tinggi. Untuk sementara, Larry tidak mengerti arti kata-kata Eliza. Nona San, aku sangat tua dan bodoh. Apakah hanya ada senjata sihir tingkat menengah dan rendah di dunia ini selain senjata ilusi tingkat tinggi? Eliza bertanya dengan tajam. Bab 1548, Bangkit dan Bangkit. Begitu Eliza mengatakan ini Larry langsung tercerahkan. Ya. Karena pedang pemecah kejahatan David terlihat sangat bagus. Wanita ketiga berkata lagi bahwa dia telah salah menilai senjata ilusi tingkat tinggi yang dia katakan. Mengapa Anda tidak memikirkannya sendiri? Apa senjata sihir tingkat lanjut?
Larry terkejut saat ini. Jika senjata sihir tingkat tinggi naik, bukankah itu senjata sihir teratas? Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang kuat di atas level orang suci sejati. David hanyalah kelas dominator kecil, bagaimana dia bisa memiliki senjata sihir terbaik? Punya masalah. Tuan David memiliki masalah besar. Bahkan jika orang ini adalah orang suci sejati, tidak mungkin secara acak memberikan senjata ilusi tingkat atas kepada seorang magang. Mungkinkah? Larry tidak berani memikirkannya lagi. Sangat mungkin bahwa rahasia Star Void Realm telah terlibat. Dia adalah kelas tertinggi jangka menengah, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memahami ini. Hanya dengan melintasi level alam abadi dan melangkah ke alam suci, seseorang dapat memahami beberapa rahasia tentang alam Astral Void. Nona-san, maksudmu pedang David adalah senjata sihir kelas atas? Larry bertanya dengan tak percaya. Tidak mungkin salah. Saya juga telah mempelajari senjata ilusi tingkat tinggi. Tidak mungkin memiliki penampilan seperti ini. Sebelum menggunakannya, itu memberi orang perasaan ujung yang tajam. Setelah digunakan, kekuatan pedang ini tidak terbayangkan, David pasti bisa melompati pertempuran dengannya. Eliza menegaskan. Kalau begitu Master David bukan. Sebelum Larry selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Eliza. Hati-hati, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang bisa kita, alam kekal kecil, tanyakan. Ya, Nona ketiga, aku mengerti. Larry menghela napas dalam-dalam. Itu sangat mengejutkan, tidak mengharapkan seorang pria muda. Dia sebenarnya memiliki senjata ilusi tingkat atas, dan ada pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang berdiri di belakangnya. Bukankah saudari di sebelah David di sini untuk menjual biji mentah magnet nuklir? Mereka harus memiliki hubungan yang baik. Aku akan menaikkan harga untuknya nanti. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan David, dan kita tidak boleh lalai dalam sedikit pun. Perintah Eliza. Nona-san, jangan khawatir, saya akan segera melakukannya. Jawab Larry. Selain itu, insiden hari ini tidak boleh dibocorkan. Karena David dikirim oleh gurunya untuk berlatih, dia tentu tidak ingin digosipkan. Jika dia terpancing oleh waktu, siapa yang bisa menahannya? Tahan amarah orang ini. Oke. David tidak tahu bahwa dia mengeluarkan pedang jahat dan membuat Eliza dan Larry memikirkan banyak hal. Jika Anda tahu, Anda tidak bisa menahan tawa. Inilah yang dia inginkan. Alasan untuk mengarang Master Misterius. Itu untuk membuat orang lain salah paham bahwa ada orang kuat di belakangnya. Dengan begitu tidak ada yang berani mengganggunya, saya hanya tidak berharap efeknya begitu baik. Tapi David juga mengerti, kekuatan eksternal selalu merupakan kekuatan eksternal. Kebohongan pada akhirnya akan terungkap suatu hari nanti. Yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan diri sendiri. Jadi dia sangat mementingkan pelelangan ini. Marlin membawa inspektur dari perusahaan perdagangan kornukopia ke kapal dagang dan memeriksa semua biji magnet nuklir mentah. Saat dia hendak pergi, Larry datang. Tuan Larry. Teriak inspektur itu dengan hormat. Larry adalah penanggung jawab di sini. Kecuali Miss ketiga, Eliza, yang baru saja tiba. Ini dia yang terbesar. Bagaimana dengan kumpulan biji mentah NMR ini? Larry bertanya dengan santai. Kualitasnya sangat bagus, Anda bisa membelinya. Inspektur itu menjawab dengan jujur. Marlin, yang berada di sampingnya, juga menghela nafas lega saat mendengar kata-kata itu. Meski dia sangat percaya diri dengan barang yang dibawanya. Tapi dia juga takut, bagaimana jika kualitasnya tidak memenuhi persyaratan perusahaan perdagangan kornukopia. Sekarang saya mendengar apa yang dikatakan inspektur, saya akhirnya bisa merasa lega. Oke, bukan urusanmu di sini, kamu turun dulu. Ya. Inspektur pergi. Nona Gray, tolong, mari kita bicara seperti ini. Larry membungkuk dan memberi isyarat mengundang. Tolong Liu Guan sebelumnya. Liu Guan tolong sebelumnya, kata Marlin tersanjung. Manajer Liu ini memiliki status tinggi di perusahaan tumpah ruah, jadi dia tidak berani melanjutkan. Sama-sama, Nona Gray, ayo pergi. Larry bersikeras. Marlin melihat kecenderungan pihak lain untuk tidak menyerah jika dia tidak pergi, jadi dia berjalan dengan ragu. Pada saat ini, dia penuh dengan kebingungan. Di kamar barusan, sikap Larry terhadapnya tidak seperti ini. Identitas pihak lain ada di sana. Saya hanyalah salah satu yang paling tidak penting dari banyak pelanggan perusahaan tumpah ruah. Bagi Marlin, volume transaksi 6 miliar koin bintang mungkin terkait dengan kelanjutan keluarga Gray. Tapi untuk bisnis besar seperti kornukopia, itu sama sekali tidak mengesankan. Sikap penanggung jawab Larry di ruangan itu normal. Sudah lama sekali, dan tiba-tiba ada perubahan 180 derajat. Marlin tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Mungkinkah karena David? Marlin memikirkannya dan berpikir itu sangat mungkin. Setelah dia pergi, David tinggal di kamar. Seharusnya David mengungkap identitasnya, dan dia datang bersama David lagi. Itu sebabnya penanggung jawab Larry tiba-tiba mengubah sikapnya. Sepertinya tebakannya benar, David pasti milik kekuatan besar tertentu. Keduanya baru saja kembali ke kamar.
Baik Eliza dan David telah pergi. Nona Grey, ini seperti ini. Karena kecelakaan kecil, harga biji mentah magnet nuklir dapat berubah sedikit, Larry berbicara lebih dulu. Tuan Larry, harga biji mentah magnet nuklir baru saja disetujui dengan jelas, dan inspektur Anda juga telah memeriksanya dan mengatakan bahwa tidak ada masalah. Mengapa ada perubahan sekarang? Apakah bisnis besar seperti kornukopia Anda begitu tidak jujur? Marlin segera bertanya. Nyatanya, harga biji mentah magnet nuklir jauh melebihi harga ideal Marlin. Sedikit penurunan dapat diterima, hanya saja jika dia tidak bertindak lebih intens. Marlin takut pihak lain akan terlalu keras. Nona Grey, jangan bersemangat. Perubahan yang saya bicarakan bukanlah menurunkan harga beli, tetapi menaikkan harga lebih jauh, kata Larry sambil tersenyum. Ah. Marlin tidak bisa pulih untuk sementara waktu. Menaikkan harga lebih jauh lagi. Ada hal seperti itu. Harga ini sudah jauh di luar imajinasinya, dan pihak lain benar-benar mengatakan akan naik lebih tinggi lagi. Apakah terlalu menyedihkan melihatnya mengangkut barang ke sini setelah dia menempuh 180.000 bintang dan mengalami hidup dan mati? Namun dalam sekejap Marlin membantah gagasan tersebut. Tidak peduli seberapa kaya bisnisnya, mereka tidak akan pernah memberikan uang kepada orang tanpa alasan. Pasti ada alasan di dalamnya. Mungkinkah perusahaan tumpah ruah itu menunjukkan kebaikan pada dirinya sendiri untuk menyenangkan David? Marlin hanya memikirkan kemungkinan ini. Jika tidak, pihak lain tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Ini semua tentang mengirim uang padanya. Sepertinya saya masih meremehkan David. Bahkan bisnis besar seperti kornukopia ingin menjilatnya, yang menunjukkan betapa kuat latar belakangnya. Saat ini, Marlin juga ingin tahu identitas apa yang disembunyikan David. Bab 1549, Akuisisi Premi. 3 juta kati biji magnet nuklir mentah yang dibawa oleh Marlin awalnya bernilai 6 miliar koin bintang. Namun pada akhirnya dijual dengan harga premium 4 miliar, yaitu 10 miliar koin bintang. Dia tidak mau menerima bantuan ini pada awalnya. Dia juga diam-diam menghubungi David. Akibatnya, David meminta Marlin untuk setuju. Karena ini adalah keuntungan untuk dikirim ke rumah Anda, jangan anggap remeh. Jika bukan karena peraturan sistem, uang yang disumbangkan tidak akan bisa mendapatkan poin dewa. David akan mencari alasan untuk mengiriminya sejumlah besar uang. Kesepakatan biji mentah magnetik nuklir tercapai. Marlin juga menerima kiriman uang 10 miliar koin bintang dari perusahaan perdagangan kornukopia. Dia menggunakan uang itu untuk membayar semua orang di kapal dagang. Dan itu 5 kali lipat dari harga yang dinegosiasikan. Membuat semua orang tersenyum. Meski perjalanan perahu ini mendebarkan dan hampir merenggut nyawanya, keuntungan yang didapatnya juga sangat besar. Hadiah yang mereka dapatkan kali ini cukup untuk mereka kumpulkan selama ratusan tahun. Dengan uang tersebut, mereka juga dapat membeli sumber daya, terus meningkatkan kekuatan mereka, dan bersiap untuk menembus alam abadi di masa depan. Tujuan orang-orang ini sangat jelas, dan hanya ada satu. Itu adalah berusaha untuk menerobos ke alam abadi. Tidak lagi terikat oleh kelahiran, usia tua, sakit dan kematian. Bahkan umur alam abadi tidak akan ada habisnya, dan akan terhalang oleh bencana abadi. Tapi itu sudah era, 129.600 tahun kemudian. Waktu yang begitu lama sudah cukup untuk melakukan terlalu banyak hal. Setelah membayar hadiah orang-orang ini, Marlin mengirimkan semua uang yang tersisa ke keluarga Grey. Saya hanya menyimpan sedikit untuk biaya hidup saya yang biasa. Saya percaya bahwa setelah keluarga Grey memiliki uang dalam jumlah besar ini, tidak peduli berapa banyak kekuatan di sekitarnya menekannya, mereka dapat terus hidup dengan baik. Marlin, yang telah melakukan semua ini, secara logis seharusnya sudah pulang, kembali ke rumah Grey di wilayah Bintang Qingyang. Hanya saja dia tidak ingin kembali sekarang. Karena keluarga Grey tidak terlalu ingin melihat ibu dan anak mereka, mengapa mereka harus kembali dan melihat wajah orang? Dulu, Marlin sedang hamil dan tidak punya pilihan selain kembali ke rumah Grey. Lagi pula, tidak nyaman bagi seorang wanita untuk berada di luar saat hamil. Selama tahun-tahun ini di keluarga Grey, meskipun dia telah diperlakukan tidak adil oleh keluarga Grey. Tapi Marlin tidak menyimpan dendam di dalam hatinya, sebaliknya, dia membalas kebenciannya dengan kebaikan dengan hati yang bersyukur. Sebagai puncak tingkat penguasa dunia, dia sebenarnya telah melakukan banyak hal untuk keluarga Grey. Kali ini, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk mengangkut biji magnet nuklir mentah ke benua ilahi tengah untuk keluarga Grey. Dapatkan kesempatan terakhir untuk keluarga Grey. Sekarang dia ada di sini, Marlin benar-benar tidak ingin putrinya Amy tinggal di lingkungan seperti itu. Diganggu oleh anak-anak di sekitar Anda. Jika ini terus berlanjut, itu akan mempengaruhi karakter masa depannya. Jadi Marlin berencana menunggu Amy tumbuh dewasa sebelum kembali ke rumah Grey. Namun, tidak mudah untuk tinggal di benua ilahi tengah. Kekuatannya di puncak level Master Dunia berada di puncak kekuatan pertempuran di kampung halamannya di Qingyang Starfield. Tidak cukup hanya melihat di benua ilahi tengah ini. Siapapun bisa menghancurkannya. Ingin tinggal di sini, hanya ada satu cara untuk Marlin.
Itu untuk memeluk erat paha David. Hanya dengan cara ini dia dapat bertahan hidup dengan mudah di benua ilahi tengah ini. Bagaimana melakukan ini tergantung pada apa yang dikatakan David. Selanjutnya, David dan Marlin menerima perlakuan tingkat VIP dari perusahaan Cornucopia. Makanan dan akomodasi adalah yang terbaik. Keesokan paginya, David bangkit dan membuka pintu, dan melihat dua gadis cantik berdiri di depan pintu. Seseorang memegang baskom berisi air di tangannya. Yang lain memegang handuk dan peralatan mandi. Saat dia melihat David membuka pintu, salah satu wanita cantik berkata dengan hormat, "Tuan David sudah bangun, kami di sini untuk menunggu Anda mandi." David tidak terkejut dengan adegan ini. Banyak orang kaya dan berkuasa akan menikmatinya. Kalian berdua meletakkan barang-barang di atas meja, aku akan melakukannya sendiri, kata David. Dia masih belum terbiasa ditunggu. Tuan David, biarkan saudari kami melayani Anda. Jika Anda menolak, saudari kami akan dihukum. Kedua gadis cantik itu berkata dengan panik. Tugas mereka adalah melayani para VIP dari firma Cornucopia. Jika pelanggan tidak puas, mereka akan dihukum oleh perusahaan tumpah ruah. Tidak apa-apa, kamu masuk duluan. David juga tidak ingin mempermalukan kedua wanita cantik itu. Tidak mudah bagi siapapun yang berjuang di bawah. Ketika dia berada di bumi, dia adalah pengantar makanan paruh waktu. Saya sangat mengalami kesulitan di bagian bawah. Terima kasih, Tuan David atas pengertian Anda. Kedua wanita cantik itu masuk ke kamar dan mulai melayani David untuk mandi. Meskipun dia tidak menyukainya, David masih menahan rasa tidak nyaman dan membiarkan kedua wanita cantik itu memanipulasinya. Setelah semuanya selesai, salah satu dari mereka menunjuk ke sebuah tombol di dinding ruangan dan berkata, "Tuan David, jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Tekan saja tombol itu, dan kami akan bergegas secepat mungkin. Anda tinggal di sini hari-hari ini, saudara perempuan kami melayani Anda." "Kalau begitu, ganggu kalian berdua," kata David dengan sopan. "Tuan David, Anda tidak perlu bersikap sopan. Ini adalah tanggung jawab kami. Jika Tuan David tidak ada hubungannya, maka kami akan pergi dulu." "Aku baik-baik saja sekarang. Kalian pergi bekerja." Setelah dua gadis cantik itu pergi, David juga akan pergi jalan-jalan untuk melihat apakah dia bisa menghabiskan uang terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah zona perdagangan besar di benua ilahi tengah. Ada banyak pedagang yang membeli dan menjual. Bagaimanapun, saya harus menunggu beberapa hari sebelum pergi. Sedikit bisa dihabiskan, dan sedikit bisa bertambah. Sekarang dia belum menghabiskan 1 sen pun dari 1 miliar koin bintangnya. Melihat 100 miliar koin bintang dalam sistem, David panik. Semua orang panik karena mereka tidak punya uang. Tapi dia bingung dengan uang itu. Tepat ketika dia keluar dari ruangan, seseorang datang di depannya, siapa itu bukan Marlin. "Kakak Lin, kemana kamu pergi?" David menyapa lebih dulu. Marlin berjalan ke arah David dan berkata, "David, aku di sini untuk menemuimu. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu." "Ada apa?" Kalau begitu, katakan di sini, atau kembali ke kamarku." "Kembalilah ke kamarmu." "Oke, Sister Lin, ikut aku." David membawa Marlin kembali ke kamarnya. Marlin akhirnya memasuki ruangan dan menutup pintu di belakangnya. David menuangkan secangkir teh untuknya. Ini adalah dua gadis cantik yang baru saja berendam. Keduanya duduk di meja, David tidak berbicara, dan tidak saling mendesak. Marlin menyesap teh, memikirkan cara berbicara. Alasan mengapa dia datang ke David. "Saya hanya ingin bertanya kepada David, apa rencananya untuk masa depan, dan apakah ada sesuatu yang dia butuhkan darinya." Marlin memikirkannya lama sekali tadi malam. Dia tahu bahwa dia ingin tinggal di benua ilahi tengah dan membesarkan putrinya Amy dengan baik. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah David. Kalau tidak, hanya mengandalkan kekuatannya, akan menjadi masalah untuk melanjutkan di sini, belum lagi membawa putrinya bersamanya. Jika David tidak membutuhkannya, kemudian Marlin hanya bisa membawa putrinya Amy kembali ke rumah Grey. Di lingkungan itu, meski bisa mempengaruhi karakter anak perempuan, setidaknya aman. Bab 1550, menginjakkan kaki di dunia bisnis. "David, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu punya rencana untuk masa depan?" Marlin mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. "Apa rencana Anda selanjutnya?" David terkejut dengan pertanyaan Marlin. Rencananya selanjutnya tentu saja menghabiskan lebih banyak uang, mendapatkan lebih banyak poin dewa, dan meningkatkan kekuatannya di benua ilahi tengah. Lalu pergi ke sekte ubin kaca berwarna-warni untuk menyelamatkan Sister Celeste keluar dari gua es. Terakhir, pergilah ke Neximons, orang suci yang kuat, untuk membalas dendam, dan biarkan dia merasakan perasaan menjadi semut. Ini adalah rencana David. Namun, masih ada jalan panjang sebelum bisa direalisasikan, dia hanya pada tahap awal dari level dominasi sekarang. Masih terlalu dini untuk menjadi orang suci. Tidak ada kejutan di antaranya, hanya saja David tidak bisa memberitahu Marlin tentang rencana ini. Mengapa Sister Lin mengajukan pertanyaan seperti itu?
David tidak menjawab, tetapi bertanya secara retoris. David, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya tidak ingin kembali ke rumah Grey sekarang. Saya ingin membawa Amy untuk tinggal di benua ilahi tengah dan memberinya masa kecil yang baik, tetapi saya pasti akan melakukannya dengan kekuatanku sendiri. Tidak, aku ingin melihat apa rencanamu selanjutnya, dan jika ada sesuatu yang kau perlukan dariku. Saudari Lin tidak ingin kembali ke rumah Grey. Dia ingin tinggal di sini. Bisakah kau memberitahuku alasannya? David bertanya dengan curiga. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Marlin. Masuk akal jika Marlin mempertaruhkan nyawanya untuk keluarganya dan berhasil mengangkut barang ke benua ilahi tengah, memperoleh keuntungan besar. Bukankah seharusnya Anda kembali dan menikmati perawatan heroik? Mengapa Anda tidak ingin kembali? David, sebenarnya status saya di keluarga Grey sangat memalukan. Keluarga Grey telah jatuh ke dalam situasi ini. Saya memiliki banyak tanggung jawab. Akibatnya, Amy sangat tidak populer di keluarga Grey dan sering diintimidasi oleh anak-anak lain dengan usia yang sama. Saya khawatir tumbuh di lingkungan seperti itu akan berdampak pada karakter Amy, jadi saya ingin menunggu Amy tumbuh dewasa sebelum kembali. Kemudian Marlin secara singkat memberitahu David tentang pengalamannya. Dan alasan situasi keluarga Grey saat ini. David juga mengerti. Ini keindahan dan bencana. Marlin dulunya adalah seorang wanita cantik yang terkenal di kampung halamannya. Banyak kekuatan di sekitar sedang menonton. Namun, matanya tinggi di atas, dan dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Dia keluar diam-diam untuk sementara waktu, tetapi kembali hamil. Biarkan kekuatan sekitarnya menjadi sangat kesal. Sangat diam-diam bersatu untuk menekan keluarga Grey. Menyebabkan penurunan terus-menerus dari keluarga Grey. Pada akhirnya, karena harus menggunakan semua kekuatan keluarga, membuat Marlin mempertaruhkan nyawanya untuk berjudi. Nyatanya, David penasaran, siapa ayah dari gadis kecil Amy ini? Karena Marlin membenci keturunan langsung dari kekuatan-kekuatan di sekitarnya. Agaknya laki-laki yang bisa membuatnya hamil tidaklah buruk. Namun hingga saat ini, Marlin bungkam soal pria yang membuatnya hamil. Cerita tak terduga apa yang akan ada. Penasaran adalah penasaran. Jika Marlin tidak menyebutkannya, David juga tidak akan bertanya. Sekarang pihak lain telah menyebutkan ini. Kemudian David akan mengimplementasikan rencananya sedikit lebih awal. Awalnya dia berpikir begitu. Berpartisipasilah dalam pelelangan terlebih dahulu, tingkatkan kekuatan Anda ke level tertinggi, lalu dapatkan kekuatan pencegah tertentu dan hak untuk berbicara. Membentuk kamar dagang lain. Kamar dagang ini adalah kunci baginya untuk menerobos alam suci. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibelanjakan seseorang, tidak mungkin sebuah bisnis membelanjakan lebih banyak. David sudah berkonsultasi. Kamar dagang yang baru didirikan adalah binatang buas yang menelan emas, dan perlu aliran uang yang stabil untuk mendukungnya. Inilah yang dia butuhkan. Hanya saja kekuatannya terlalu rendah sekarang. Jangan pernah berpikir untuk membangun bank bisnis. Tidak ada tempat untuk menghabiskan uang jika Anda mau. Dilihat dari kontak hari ini, Marlin adalah seseorang yang dapat dipercaya, dan perusahaan akan mengizinkannya mengoperasikannya ketika saatnya tiba. Ini seperti meminta Mia untuk membeli kamar dagang di galaksi Bima Sakti. Prinsip David dalam mempekerjakan orang selalu demikian. Kemampuan tidak penting, kesetiaan adalah yang paling penting. Saudari Lin, karena kamu telah membicarakan hal ini, tidak peduli betapa jahatnya aku, David, aku tidak akan bisa mengantarmu kembali. Jangan khawatir. Tetaplah di sini dengan ketenangan pikiran. David berpikir untuk sebentar dan berkata, David, kamu tidak perlu melakukannya terlalu keras. Jika kamu benar-benar tidak membutuhkanku, maka aku akan mengambil kembali Amy. Kali ini membawa manfaat yang sangat besar bagi keluarga Grey. Aku yakin mereka tidak akan melakukannya. Perlakukan mereka seperti sebelumnya. Ibu dan putri kami, Marlin dengan cepat menjelaskan. Begitulah, Sister Lin, saya akan pergi dari sini dalam beberapa hari untuk menghadiri pelelangan di area perdagangan super besar. Anda akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Selama periode waktu ini, Anda harus belajar dengan cermat. Bagaimana cara mendirikan bisnis dan menjalankan bisnis. Akan segera menggunakannya. Izinkan diri Anda untuk meneliti cara mendirikan perusahaan bisnis. Menjalankan bisnis. Mata Marlin tiba-tiba melebar, dan dia bertanya dengan kaget, David, kamu? Apakah kamu ingin mendirikan perusahaan? Dia tidak pernah memikirkannya. David sebenarnya punya ide seperti itu. Untuk mendirikan perusahaan bisnis di benua ilahi tengah tidak hanya membutuhkan dukungan kekuatan yang kuat, tetapi juga harus memiliki banyak uang. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan sedikit uang. Setengah dari volume transaksi seluruh benua ilahi tengah dikendalikan oleh 5 perusahaan komersial besar. Perusahaan tumpah ruah tempat Marlin dan David sekarang adalah salah satu dari 5 perusahaan besar. Perusahaan komersial kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa akan membagi 50% saham yang tersisa. Meskipun tampaknya masih tersisa setengahnya. Tetapi Anda harus tahu bahwa jumlah total semua perusahaan komersial kecil di benua ilahi tengah setidaknya jutaan atau bahkan puluhan juta.
Kelangsungan hidup perusahaan komersial ini tidak berarti seberapa kuat mereka. Ini adalah zona perdagangan kecil yang mereka tempati, yang dipandang rendah oleh 5 perusahaan komersial besar. Pasalnya, kelima rumah dagang besar tersebut hanya memiliki cabang di kawasan perdagangan berukuran sedang. Bagian 50% seluruhnya diakumulasikan oleh jutaan usaha kecil. Di benua ilahi tengah, banyak bisnis bangkrut setiap hari karena manajemen yang buruk. David sebenarnya ingin menginjakkan kaki di perusahaan, yang tidak pernah diharapkan Marlin. Tepat. Lagi pula, aku tidak ada hubungannya, jadi aku hanya ingin menjadi perusahaan perdagangan untuk bersenang-senang, jawab David dengan santai. David, kamu harus berpikir 2 kali tentang masalah ini. Tidak semudah itu mendirikan perusahaan. Butuh banyak uang pada tahap awal, Marlin membujuk. Dia tahu bahwa kekuatan di belakang David tidak lemah. Tetapi apakah dia masih sangat muda dan memiliki begitu banyak uang untuk disia-siakan? Saudari Lin, jangan khawatir. Aku tidak datang tiba-tiba. Sejak aku mengatakannya, aku pasti sudah melakukan semua persiapan. Tunggu saja sampai kita kembali dari pelelangan kali ini. Kita akan mulai dari perdagangan besar ini zona dan mendirikan bisnis. Di masa depan itu akan menyebar ke seluruh benua-benua ilahi tengah. Melihat mata tegas David, Marlin tahu bahwa apa yang dia katakan akan sia-sia, jadi dia berhenti membujuknya. Tidak mungkin bagi keturunan langsung dari kekuatan yang kuat seperti David untuk kembali tanpa membentur tembok. Bersambung.